Video kali ini kita akan membahas tentang apa itu hak cipta, siapa yang berhak atas hak cipta, dan contoh kasus hak cipta. Dalam pembahasan kali ini kita harus mengetahui dulu apa itu yang disebut sebagai hak cipta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada istilah lain yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu namanya adalah hak terkait. Lalu, apa itu hak terkait? Dikutip dari Undang-Undang Hak Cipta, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Yang artinya, hak terkait adalah hak cipta yang berada di bidang sinematografi atau cipta audiovisual seperti sinetron. Tentu saja di bidang hak cipta ada beberapa istilah yang harus diketahui, antara lain potret, fonogram, program komputer, dan fiksasi. Semua istilah tersebut merupakan item-item dalam hak cipta. Untuk pengertiannya, kita akan lebih bahas pada pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta. Dikutip dari Undang-Undang Hak Cipta, program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Dari sumber yang sama, potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Fiksasi, ia merupakan perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar, atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Kemudian ada fonogram, yang merupakan fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audio visual lainnya. Untuk melindungi hak cipta, dibuatlah peraturan perundang-undangan terkait hak cipta. Yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia, kemudian peraturan pemerintah bidang hak cipta, dan juga keputusan Presiden Republik Indonesia. Undang-undang tentang hak cipta yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Peraturan pemerintah bidang hak cipta di Indonesia. Yang pertama, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta, ditetapkan tanggal 6 Maret 1986. Kemudian, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan kependidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan, ditetapkan tanggal 14 Januari 1989. Kemudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta yang ditetapkan tanggal 5 April 1989. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1996, dibuat Traktat WIPO mengenai pertunjukan dan perekaman suara yang menuntun Presiden Republik Indonesia untuk membuat keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang pengesahan WIPO Performance dan Phonogram Treaty. Setelah mengetahui tentang hak cipta, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang berhak atas sebuah hak cipta? Yang berhak adalah pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait. Siapa itu pencipta? Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Bagaimana dengan pemegang hak cipta? Pemegang hak cipta bisa merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, ataupun pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, ataupun pihak lain yang menerima lebih lanjut
hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Di awal telah dijelaskan tentang hak terkait. Lalu, siapa saja pemegang hak ciptanya? Yang memegang hak cipta untuk hak terkait adalah pencipta sendiri, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan juga lembaga penyiaran. Saat memiliki hak cipta, apa saja yang kita dapat? Untuk pemegang hak cipta akan mendapatkan lisensi dan royalti untuk penciptanya sendiri. Pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada hak cipta? Adalah pembajakan, pendistribusian secara ilegal, dan penggunaan komersil tanpa izin. Musik merupakan salah satu bidang yang rentan sekali terkena hak cipta, bahkan untuk penyanyi kelas atas seperti Ed Sheeran. Diberitakan April 2017 lalu, Thomas Leonard dan Martin Harrington memenangkan gugatan atas lagu Photograph yang dituding menciptakan lagu Amazing yang mereka ciptakan untuk pemain X Factor Matt Cardle. Menurut gugatan yang diajukan pada pertengahan 2016 itu, ada 39 not yang identik, kesamaan kata, gaya menyanyi, melodi vokal, dan ritme yang sama antara Photograph yang rilis tahun 2014 dengan Amazing yang rilis tahun 2012. Atas itu, Ed Sheeran digugat sebesar $20 juta US.